Halo teman-teman, jumpa lagi dengan keluarga Karen. Oke, pada video kali ini kakak ingin berbagi informasi dengan kalian, bertukar pikiran, kita sharing kira-kira apa yang membuat kita bisa sukses di YouTube ini teman-teman ya. Jadi sebelum kita berbagi, jangan lupa untuk subscribe channel ini, klik tombol like dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari keluarga Karen. Oke, jadi yang paling utama menurut kakak menjadi kunci sukses kita dalam menjadi content creator adalah kita harus menentukan nama channel kita yang tepat teman-teman ya. Jadi tepat itu bukan berarti harus yang terbaik, tepat itu harus yang terbagus, no. Nah, bagaimana untuk mendapatkan nama channel yang tepat ini agar nama channel kita ini nantinya bisa langsung meledak ya kan. Jadi ada 3 tips yang akan kakak bagikan untuk membuat nama channel kita ini yang tepat teman-teman ya. Namun bagi kalian yang sudah terlanjur membuat channel dan sudah terlanjur memberikan namanya, tenang dulu, jangan langsung diganti nama channel kalian, tapi kalian coba korelasikan dengan 3 tips yang kakak bagikan ini, apakah sudah sesuai atau tidak. Apabila sudah, maka sebaiknya tidak perlu diganti. Tapi kalau memang ternyata itu harus diganti, maka sebaiknya secepatnya diganti dengan nama yang baru, atau kalian bisa pakai dengan 2 nama yang sama. Istilahnya nama yang lama jangan sampai ditinggalin teman-teman, karena sudah terlanjur jalan sekian lama. Kecuali kalau kalian baru mulai dan baru subscribernya masih sedikit, monggo, kita mungkin menyarankan lebih baik kita ganti yang baru. Tapi kalau kalian ketika nonton ini masih lagi cari-cari tahu bagaimana menjadi content creator, terus bagaimana menentukan langkah awal ketika kalian ingin menjadi content creator, maka kalian perlu melakukan langsung 3 hal ini yang kakak bagikan. Oke, jadi nama ini harus betul-betul tepat teman-teman ya. Nama channel ini yang mencerminkan adalah bagaimana nanti karakter dari channel kita itu ya. Jadi sama seperti bagaimana orang tua kita memilih nama buat kita ketika kita lahir di dunia ini. Tentunya ada banyak pertimbangannya ya. Oh, nama saya ini orang tua saya memilih nama saya itu ABC karena orang tua saya kepingin saya menjadi anak yang seperti ini. Oh, nama saya dibikin BCD karena orang tua saya ingin saya menjadi anak yang ini. Sama juga teman-teman ya. Jadi yang penting yang pertama adalah ketika kita ingin membuat channel YouTube, kita harus menentukan nama dari channel itu terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke yang lain. Karena itu nama ini sangat krusial teman-teman. Dan tips yang pertama agar kita bisa menentukan nama yang tepat adalah 1, kalian harus buat nama channel itu sesuai dengan konten yang akan kalian bikin teman-teman ya. Jadi contoh nih, saya inginnya adalah konten gaming dan nanti semua di dalamnya channel tersebut hanya berisikan konten gaming, maka kalian harus nanti membuat nama channel itu yang memang ketika kita membaca nama channel itu orang sudah langsung berpikir bahwa ini konten gaming ya kan. Itu yang terbaik ya teman-teman ya. Jadi tips yang pertama yang harus kalian lakukan ketika kalian ingin membuat nama channel kalian yang tepat adalah kalian harus sesuaikan dengan karakter dari konten yang akan di dalamnya YouTube channel kalian ya. Itu yang pertama. Masih nggak ngerti? Jadi konten ini harus memang betul-betul kalian spesifik agar kalian bisa sukses, seperti video kakak yang sebelumnya, bahwa kita harus betul-betul fokus pada satu konten tertentu di YouTube channel kita. Nah, konten itu yang akan kita cerminkan di nama
dari YouTube channel kita di teman-teman ya. Oke, saya sudah tahu nih Kak, saya kontennya adalah konten gaming dan ya kira-kira namanya yang berhubungan itu ini ya sudah. Oke, yang pertama sudah kalian sukses kunci, jangan lalu kalian pilih salah satu tapi lanjutkan ke poin yang kedua teman-teman ya. Jadi poin yang kedua setelah kalian itu tahu bahwa konten dari YouTube kalian itu nantinya apa, maka yang kedua yang harus kalian pikirkan adalah kalian harus membuat nama channel kalian itu segampang mungkin ya. Ini segampang mungkin ya. Jadi gampang ini artinya apa? Bahwa yang pertama adalah mudah diingat, yang kedua adalah mudah dibaca, dan yang ketiga adalah mudah dimengerti ya. Jadi buat konten ini, buat nama channel kita ini segampang mungkin teman-teman ya. Karena ketika orang itu mudah mengingat, orang itu mudah membaca, dan orang mudah mengetik, maka niscaya konten kita, nama channel kita ini pasti akan diingat secara cepat ya. Ini yang penting ya. Jadi setelah satu kita sudah tahu, oh saya kontennya adalah konten gaming, gamingnya mau gaming ini atau gamingnya gaming bebas, berarti kurang lebih nama konten saya itu ini. Nah, misalkan nih ya. Lalu kalian langsung masuk ke poin nomor 2. Poin nomor 2 adalah bagaimana kita membuat nama channel kita itu segampang mungkin diingat orang ya. Jadi dari list yang kalian sudah bikin di yang nomor 1 itu tadi, kalian pindah ke tabel yang kedua. Dari semua list ini yang menurut kalian gampang diingat, gampang dibaca, gampang diketik, yang mana nih teman-teman ya. Jadi kalian sortir lagi nih. Misalkan dari 20 nama yang menurut saya sesuai dengan konten yang akan saya fokusin di channel saya adalah ada 20 list nama. Dari 20 list nama ini kita geser ke poin yang kedua. Poin yang kedua adalah dari 20 ini mana yang orang akan gampang mengingat, gampang membaca, dan gampang mengetik teman-teman. Nah ini yang penting. Jadi poin yang nomor 2 ini krusial teman-teman. Karena apa? Karena walaupun nama konten kita itu, nama channel kita itu sesuai dengan konten yang ada di dalam channel kita, tapi orang susah mengingatnya, maka agak susah sekali ya kita akan mengingatnya. Contoh yang paling gampang, nama channel kakak keluarga Karen. Jadi gampang banget diingat ya, tinggal tulis keluarga biasa, tinggal C lalu keluar keluar Karen ya kan, seperti itu. Jadi setelah dari poin nomor 2, pokoknya kalian harus tahu bahwa poin nomor 2 ini adalah nama channel kita itu harus gampang diingat, gampang diketik, dan gampang dibaca ya oleh teman-teman kita yang lain nih, bukan oleh kita sendiri. Kalau kita sendiri tentunya ya sekarang kita yang bikin nama itu tentunya kita akan ingat ya, tapi kita harus coba cek apakah orang lain itu masuk di 3 kategori ini teman-teman ya. Setelah lolos dari nomor 2 ini, kalian harus masuk ke poin nomor 3 ya kan. Poin nomor 3 adalah cek di Google, cek di YouTube, search nama channel tersebut itu sudah ada atau masih tersedia ya. Jadi jangan sampai melakukan blunder teman-teman. Ternyata nama channel itu hampir mirip dengan nama channel yang lain, misalkan ya guys, contohnya nih, nama channel saya adalah Harit ya, Harit. Ternyata ada yang lain juga namanya Harit teman-teman ya. Jadi ini yang harus kita ingat ya teman-teman ya. Jadi nama channel kita ini setelah kita sortir, kita pilih, kita sesuaikan dengan konten yang nantinya ada di dalam video-video kita, tentunya kita harus search lagi apakah nama konten tersebut sudah dipakai oleh orang lain. Kedua, ada nama-nama yang member enggak, mepet-mepet dengan nama kita enggak, dan itu agak
terlalu riskan misalkan seperti itu ya. Jadi itu yang harus kita minimalkan. Jadi ketika kita search ternyata sudah dipakai orang lain, maka nama itu kita buang teman-teman ya kan. Oh ternyata ini ketika kita search ada yang nama lain cuma beda huruf S-nya doang atau hanya beda huruf P-nya doang, itu kita buang teman-teman. Apalagi kalau nantinya konten kita itu sangat jarang menampilkan wajah kita, maka kita harus betul-betul selektif memilih nama channel kita. Karena orang kan nggak ngerti nih teman-teman ya, apakah yang dia buka ini sudah sesuai dengan yang channel yang kita nih, karena namanya sama aja. Oh pokoknya namanya ini ya kan, that's it, so simple. Jadi kalian harus betul-betul ingat bahwa nama channel itu kita harus juga search di YouTube agar kita tahu bahwa apakah ada nama yang sejenis mirip dengan nama channel kita. Jadi kalau terlalu mirip dan ada risiko redundant, maka sebaiknya kita tidak menggunakan nama channel tersebut teman-teman ya. Nah ini adalah 3 tips agar kita bisa memilih nama channel yang tepat. Bagaimana? Apakah kalian sudah bisa punya gambaran kira-kira nama channel yang tepat untuk YouTube channel kalian seperti apa? Ataukah nama channel yang kalian miliki ini sudah tepat, sudah sesuai, atau perlu dicek lagi nih? Nah, namun saran kakak bagi kalian yang belum bikin content creator, belum bikin channel YouTube, maka ikuti 3 langkah tadi untuk menentukan channel YouTube kita. Tapi kalau kalian sudah memiliki channel YouTube namun belum monetisasi, baru subscribernya masih sedikit, maka kalian bisa evaluasi dan kalian bisa ganti dengan nama channel yang baru. Tapi kalau content creator kalian sudah banyak subscribernya dan sudah terlanjur dimonetisasi, saran kakak adalah tetap gunakan nama yang sama, karena terus terang ganti nama juga butuh effort. Ganti nama juga akan kehilangan sebagian subscriber, karena subscriber merasa bahwa ada pergantian nama ini tentunya ada pergantian kepemilikan ya, dan tentunya taste-nya akan berubah. Maka saran kakak apabila memang sudah monetisasi, sudah jalan, sudah ada penghasilannya dan viewernya, trafficnya sudah bagus, maka tidak perlu diganti lagi. Tapi kalau kalian ingin membuat channel yang baru, maka gunakan tips yang kakak bagikan tadi. Dan apabila ada tips-tips yang lain yang menurut kalian perlu kita sharing bagaimana membuat nama channel yang baik, silakan komen di kolom komentar yang ada di bawah video ini teman-teman ya. Oke, mari kita bersama-sama bergotong royong untuk membangun agar semuanya bisa sukses di konten kreator. Sampai ketemu pada video-video yang lain. Dadah.